kalau Mas sendiri puasa Apa sih yang telah kita lakukan hari ini? Apa waktu tertentu gitu yang dianjurkan? maksudnya? Bebas. Munafik. Bersyukur Iya, ya, nggak seakan-akan kayak nyalahin takdir. mengingat kesalahan yang masa lalu gitu. Kadang kita suka merasa malu gitu. Berdua gitu kayak berhadapan langsung. Hati yang mati itu kayak Kalau terus nggak ada ujungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sosiofo, kembali lagi di acara Soskes Sosiologi Podcast bersama saya Ridho Soke Akbar dan bintang kamu kali ini itu Muhammad Abdul Aziz Syaiful. Oke, kali ini ngebahas tentang ngaji diri sendiri, muhasabah santai versi anak muda. Nah, sebelumnya Mbak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ah. Sehat, alhamdulillah. Dan selama bulan puasa ini kesehariannya selain kuliah apa aja? Kuliah, kerja, ngaji sih saya. Iya, ngaji. Tapi kuliahnya aman? Aman, insya Allah. Alhamdulillah ya. Nah, seperti tadi yang disebutin gitu ya, materi kali ini tuh itu ngadiri atau ngaji diri sendiri, karena kebetulan saat itu masih dalam keadaan bulan Ramadan gitu Iya, ya. bulan Ramadan. Sebelumnya kalau Mas sendiri puasa? Puasa, Alhamdulillah. Kalau Aziz Kita- sendiri gimana? Alhamdulillah saya juga puasa. Enggak Oke. bolong. Alhamdulillah belum bolong. Nah, mengenai ngadiri ini, yang itu materinya tentang muhasabah gitu ya. Pastinya sosiopok penasaran gitu ya, apa sih muhasabah diri itu? Boleh juga dijelasin secara bahasa bayinya gitu. Apa sih muhasabah diri itu? Oke. Jadi secara singkatnya itu muhasabah diri itu kayak introspeksi diri gitu Bang Ido. Introspeksi diri. Iya betul. Itu tuh dalam aspek apapun gitu. Iya dalam aspek apapun. Berarti muhasabah diri itu penting gitu ya di setiap orang. Betul, penting banget. Berarti muhasabah diri itu ada di Quran dong. Betul, ada. Ada dari surat apa tuh? Di surat Al-Hasyr ayat 18. Berarti itu tentang muhasabah diri. Iya betul, bermuhasabah diri. Kira-kira artinya tentang apa? Menjelaskan apa? Menjelaskan tentang bagaimana orang-orang bertakwa itu hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari ini dan esok hari. Dalam artian esok hari itu buat akhirat itu bagaimana gitu, buat bekal. Gitu. Jadi kapanpun kita harus selalu introspeksi diri. Iya betul. Ada ini contoh, salah satu contohnya di kehidupan sehari-hari gitu, contoh muhasabah diri itu. Contoh untuk bermuhasabah diri secara singkatnya gitu ya. Kayak contoh bermuhasabah diri itu ya kayak ada sebuah riwayat ya yang mengatakan bahwasanya sebelum tidur itu cocok gitu buat bermuhasabah diri, karena kan orang kan kalau misalkan sebelum tidur kan suka ngelamun dulu. Nah, biasanya itu cocok gitu buat untuk bermuhasabah diri. Apa sih yang telah kita lakukan hari ini? Apakah kita tuh melakukan perbuatan baik atau buruk gitu. Dan besok kita mau ngelakuin apa gitu. Masya Allah, tabarakalrahman. Bahkan dalam mau tidur pun harus introspeksi dulu. Iya, betul. Karena takutnya kita punya salah ke orang, ketika kita mau tidur kita nggak bangun lagi gitu, takutnya kan. Karena banyak gitu Kang Ridho kejadian kayak gitu. Berarti muhasabah diri itu sangat dianjurkan gitu. Iya betul. Karena penting banget itu. Biar melihat kesalahan kita di masa lalu. Iya betul. Nah, mungkin selanjutnya kita mau bacain pertanyaan-pertanyaan dari sosiopok, boleh? Oke boleh Kang Ridho. Ini nih, yang pertama ada, mengapa muhasabah itu penting bagi anak muda dalam menjalani kehidupan? Kenapa? Oke. Mengapa muhasabah itu penting bagi anak-anak muda Kang Ridho? Karena pada dasarnya muhasabah itu bisa membantu anak muda untuk meningkatkan kesadaran spiritual dan memperbaiki kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi
tertera dalam surat Al-Hasyr ayat 18 bahwasanya artinya itu, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok gitu. Berarti mengingat kesalahan diri itu sangat dianjurkan. Iya, betul. Tapi berarti kalau mengingat kesalahan orang lain itu nggak boleh? Nah, itu kadang apa ya, kita tuh nggak sadar gitu, apa kita bisa menilai kesalahan orang lain tapi nggak bisa menilai kesalahan diri sendiri gitu. Terus kadang ada orang juga yang menyebutnya munafik. Itu mah lebih ke munafik. Iya, Kalau mengingat iya. kesalahan orang lain. Iya, itu orang yang nggak introspeksi diri aja gitu. Tapi ya semoga aja kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti itu. Amin. Oh my God! Wow! Oke, ke pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana cara tetap refleksi diri di tengah kesibukan dan pengaruh era digital ini? Wah, di era digital tuh bener-bener apa ya, harus tuh nggak tahu waktu ya Kang Lindo ya. Kita dapat apa ya, kita kebawa arus ke sini ke sana, susah gitu ya. Mungkin cara simpelnya kayak cara apa, refleksi diri gitu. Mungkin kayak kita tuh ya meluangkan waktu sendiri gitu. Oh apa sih kita udah ngelakuin apa hari ini, terus apa yang kita udah lakuin, semoga aja di kemudian hari kita bisa lebih baik dari apa yang kita lakukan, mulai itu dari hal yang baik menjadi yang lebih baik, dari hal yang buruk menjadi yang lebih baik lagi gitu. Berarti untuk muhasabah diri itu nggak ada apa ya, waktu tertentu gitu yang dianjurkannya, bebas aja. Bebas, yang penting kita punya apa ya, kayak punya usaha gitu. Kayak apa ya, karena kan ada sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah amalan yang sedikit tapi dia tuh tetap konsisten gitu. Oke, ada nih pertanyaan selanjutnya. Bagaimana seharusnya kita menyikapi kegagalan dan kesalahan dalam proses mengenal diri itu sendiri? Oke, kadang ini yang Ridho, kadang kita belum bisa menerima diri sendiri gitu. Kok kita tuh kayak gini gitu, seakan-akan kayak nyalahin takdir atau apa, Nggak bersyukur. Iya, nggak bersyukur, itu tuh sebenarnya salah kan. Semua itu ada porsinya masing-masing gitu kan Ridho. Kayak kita juga harus bersyukur. Terus ketika ada hal-hal yang apa tidak mengenakan kepada kita perlu ya Allah istighfar kayak gitu Kang Ridho. Terus ambil pelajaran dari apa kesalahan yang telah diperbuat dan apa mencoba untuk memperbaiki. Ada Kang Ridho dalam surat Al-Imran ayat 135, orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa yang mereka perbuat. Gitu. Tapi kadang tuh ketika kita muhasabah diri, ketika kita mengingat kesalahan yang masa lalu gitu, kadang kita suka merasa malu gitu. Kalau itu wajar gitu. Ya itu wajar lah. Oh. Yang penting bagaimana caranya kita tidak melakukan kesalahan yang sama gitu. Kadang kan ada yang bilang kaduhung mah ditungtung gitu, penyesalan mah di akhir. Pertanyaan selanjutnya, apa langkah sederhana untuk mulai membiasakan muhasabah diri ini? Oke, paling banyak kisah-kisah tentang sahabat Nabi atau keluarga Nabi gitu. Kayak ini aja secara simpelnya, kita tuh ngeluangin waktu buat diri sendiri, buat refleksi. Apalagi paling enaknya mah gini Kang Ridho, ketika sholat malam gitu loh, kita benar-benar kayak berdua gitu, kayak berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, semoga apa yang kita perbuat yang sudah lalu semoga menjadi pelajaran untuk kedepannya, semoga tidak terulang lagi. Hamba ingin meminta keridhoanmu gitu. Kayak bener-bener waktu yang paling enak itu ketika sholat malam kan gitu. Sholat tahajud itu di 1/4 malam. Nah, gue tuh sosiopok sekalian yang mau mungkin mencoba muhasabah diri. Nah, yang
paling bagus tuh pas sholat malam. Iya betul, salat malam. Kayak apa yang bakal saya lakukan gitu buat kedepannya. Kita minta kepada Allah gitu. Jadi mengingat kesalahan yang lalu dan Iya. merencanakan apa yang akan dilakukan di masa depan. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita biar konsisten gitu melakukan perbaikan diri ini setelah refleksi? Konsisten setelah refleksi. Oke, mungkin apa ya, benar dalam riwayat tadi yang dikatakan bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah amalan yang sedikit tapi konsisten. Mungkin apa ya, itu benar-benar susah ya Kang Ridho, kayak kita sholat aja yang waktunya 5 waktu, kadang kita apa kayak males, gak konsisten. Iya betul, telat. Nah mungkin itu juga jadi PR buat diri sendiri. Yang asalnya kita sholatnya tidak tepat waktu, kita mulai belajar terus menerus agar sholatnya tepat waktu. Yang asalnya kita jarang baca Quran, kita mulai belajar lah untuk rajin membaca Quran. Yang asalnya kita sering ngomong kasar, kita belajar untuk berbicara yang lemah lembut, yang baik gitu, tidak menyakiti hati atau perasaan orang lain. Begitu Kang Ridho. Nah mungkin ini juga jadi salah satu PR ya Kang Ridho, ketika kita bulan Ramadan, kita mah kayak ibadah cuman di bulan Ramadan doang yang paling rajin. Nah itu tuh jadi PR buat kedepannya, ketika Ramadan telah meninggalkan kita, apakah kita tetap konsisten dalam melakukan ibadah tersebut gitu. Kayak kita sering baca Quran di bulan Ramadan, kita setelah Ramadan meninggalkan kita, apakah kita tetap terus gitu membaca Al-Quran. Kita yang asalnya di bulan Ramadan kita sering memburu buat malam Lailatul Qadar, apakah kita nanti setelah bulan Ramadan berakhir, apakah kita tetap gitu bertahan gitu untuk salat malam. Nah itu menjadi PR kan gitu. Semoga aja gitu kita semuanya harus belajar istiqomah gitu. Masya Allah. Nanti harus diingatin gitu, Iya, biar betul. konsisten. Betul. Tapi emang benar sih, kadang ada yang cuma rajinnya tuh pas bulan puasa doang. Iya betul kan. Ketika udah nggak bulan puasa, kayak belang bentong lagi. Iya belum betong lagi. Oke, di pertanyaan terakhir nih, gimana cara kita tahu kalau hati kita tuh mulai jauh dari Allah di tengah rutinitas kuliah, pertemanan, dan juga media sosial? Gimana tuh? Oh itu benar-benar menjadi cobaan terberat Kang Ridho untuk masa-masa akhir zaman sekarang ya Kang Ridho. Betul. Ya Allah. Kadang itu susah ya Kang Ridho. Betul. Arus globalisasi yang begitu cepat banget ya Kang Ridho. Mungkin tanda-tanda hati gitu mulai jauh dari Allah SWT. Mungkin ketika kita kita sholat jadi nggak khusyuk, jadi mikir itu ini itu. Bener sih emang sholat khusyuk itu benar-benar susah Kang Ridho. Jadi tanda-tanda hati yang mulai jauh dari Allah ya Kang Ridho. Mungkin itu banyak ya Kang Ridho. Salah satunya tuh apa? Oh itu kencang banget itu mah. Benar-benar di arus globalisasi kayak zaman akhir zaman kayak gini tuh emang bener-bener cobaannya tuh gede banget Kang Ridho. Kayak misalkan nih kita sholat jadi gak khusyuk, mikir kemana-kemana, memang susah pada dasarnya, cuman ya kita tetap berusaha aja gitu. Berarti itu masih keterima, tapi kalau bisa sholat tapi pikirannya kemana? Insya Allah keterima. Kalau keterima itu saya nggak tahu kan ya, cuman kita berusaha aja gitu. Terus selain itu juga ini Kang Ridho, kita lalai dalam beribadah gitu, kayak udah waktunya sholat, kita nanti. Nah itu benar-benar ya naudzubillah gitu, subhanallah. Apalagi kalau misalkan hatinya mati, hatinya tertutup, wah itu mah susah Kang Ridho buat dirubahnya gitu. Hati yang mati itu kayak apa? Kayak misalkan kita nggak mau menerima pendapat orang lain, kita nggak mau menerima saran orang lain, itu salah satu menjadi ciri hatinya yang mati gitu. Ketika orang menasihati atau memberi saran, kita tuh jadi merasa tersinggung. Nah itu ciri yang kerasnya hati atau hatinya mati. Naudzubillah itu Kang Ridho. Iya sih benar, ketika kita lagi enak scroll TikTok gitu, dan pasti kita lanjut scroll aja. Iya, scroll terus gak ada ujungnya Kang Ridho kalau scroll Itu terus. berarti salah satu ciri yang menandakan kita jauh gitu. Iya, naudzubillah itu Kang Ridho. Apalagi kalau ketika kita
fokus ngejar dunia, kita lupa fokus kehidupan akhirat bagaimana. Nah, berarti muhasabah diri itu harus diniatin dari sendiri kan. Iya, Bisa gak kayak kita tuh ngingetin orang, kamu coba introspeksi diri gitu. Jadi ngingetin orang buat introspeksi diri. Bisa aja gitu, selagi apa ya, bareng-bareng gitu buat saling introspeksi diri. Karena apa ya, ada sebuah riwayat kalau misalkan kita punya teman, nah temannya itu jualan minyak wangi, kita bakal kecipratan minyak wangi. Ketika kita punya teman yang apa ya, yang misal tukang besi, kita bakal kecipratan kayak apa, bau besi yang karatan kayak gitu kan gitu. Nah, ada satu riwayat bahwasanya Rasulullah SAW bersabda gitu, Apa tuh? tidak akan masuk surga seseorang bila hatinya merasa sombong walaupun sebesar biji sawi. Kan biji sawi itu kecil kan gitu, benar-benar kecil. Nah, segitu aja apa udah nggak diterima gitu di surga, apalagi yang gede gitu. Nah, untuk bilang kan itu ciri-ciri yang hatinya mati kayak gitu. Itu salah satu orang yang memiliki hati yang mati. Iya, alhamdulillah. Oke, karena pertanyaannya sudah habis ya. Sebelumnya dari Kang Mas sendiri ada yang mau disampaikan buat Social Box sekali? Sampaikan kayak gimana Kang Rino? Apa aja, kayak Apa aja? apa aja? Oke. Pesan-pesan atau Kesan-pesan? iya. Oke, jangan lupa sholat gitu ya. Pesan. Ya, ini benar gitu, muhasabah teh bener Kang Ridho menjadi PR gitu buat kita, apalagi buat kedepannya itu bagaimana ketika salah satunya ini di bulan mulia loh Kang Ridho. Jadi teh ibadahnya cuman di bulan Ramadan doang, setelah bulan Ramadan nggak tahu gimana. Harus konsisten. Iya betul, harus konsisten gitu. Terus jangan lupa ya ikut kajian Islami 2026. Selain promosi ya. Iya betul. Oke, karena pertanyaan sudah habis. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih ke Kang Mas yang udah menyempatkan hadir. Mungkin kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Ridho Saki Akbar. Saya Muhammad Abdul Haji Syefullah. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan gober dong, jangan gober. Ramadan gitu ya. Kita tuh Salah. Ciri-ciri orang munafik apa sih? Ntar lupa. pertanyaannya